Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan Dinda Reading. Temanya adalah ikatan koneksi antara kamu dan dia. Sejujurnya aku tuh bingung juga isinya apa ini readingannya. Tapi aku pengen bikin temanya, judulnya itu. Dan yaudah nanti kita lihat aja. Aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita cek energinya. Yaudah, silakan. Oke, kita mulai. Ikatan koneksi antara kamu dan dia. Jadi ini ya pokoknya apa yang terbaca di sini di kartu-kartu ini nanti aku kasih tahu aja ya. Aku tidak mengada-ngada. Aku sih sama kalian sih jujur-jujuran aja sih. Ngapain juga nutupin atau bohong sesuatu demi engagement atau konten gitu. Kalau kalian ngerasa kayak ini Raisa bikin video gitu gelap remang-remang, sebenarnya nggak segelap itu guys, terang sebenarnya. Cuman tak gimana pas di video tuh suka aku lihat juga di video itu gelap gitu. Jangan kan di video pas aku ngedit juga kok kelihatannya kayak gelap, padahal aslinya nggak segelap itu ya, aslinya cerah seperti masa depanku. Nggak suka, nggak seneng, iri bilang. Ya udah nih apa nih, ikatan koneksi antara kamu dan dia. Kita sama-sama surprise aja guys, aku juga nggak tahu apa. Ikatan koneksi antara kamu dan dia di sini adalah ada sih kayak memang ada ikatan-ikatannya nih di sini. Bisa jadi ikatan koneksinya itu mungkin ya pada zaman dahulu kala. Dulunya nih, mungkin kalian pernah ketemu di kehidupan sebelumnya ya. Entah sebagai apa ya. Aku pun percaya sama yang namanya past life. Tapi untuk kayak ada orang-orang yang bisa baca tentang past life, aku masih belum yakin itu tuh. Orang itu bisa baca atau enggak tentang past life ya. Kadang ada orang yang bilang bisa, tapi kan kita nggak tahu bisa tahu enggak itu yang dia katakan benar atau enggak, karena nggak ada yang bisa dibuktikan kan ya. Jadi kalian jangan gampang percaya kalau ada orang yang bilang aku bisa baca past life kamu gitu ya. Tapi mungkin ada yang bisa, tapi jangan sampai ini dimanfaatin sama orang gitu, suruh bayar bisa katanya. Balik lagi ke tema kita, ikatan koneksi antara kamu dan dia. Ikatannya memang ada di sini sih, belum lepas juga sampai sekarang. Kadang kamu sama dia juga susah ya mendeskripsikan kita ini apa sih sebenarnya. Kita dua manusia yang bingung, sama-sama bingung gitu ya, tentang kehidupan, tentang kenapa kita dipertemukan kalau kita nggak bisa bersama gitu kan. Kayak lagu siapa ya, kayak lagu Afgan ya, kayak kenapa dipertemukan kalau nggak bisa bersama gitu ya. Dan di sini kebanyakan yang femininnya sih lebih menunggu action dari maskulinnya. Aku nggak tahu ya feminin itu kamu atau dia. Dan di sini ada seseorang yang agak-agak jaga jarak di sini. Aku nggak tahu ya orang ini bisa kamu atau dia ya. Yang tadi aku bilang aku mencoba untuk baca aja. Orang ini berusaha kayak sedikit-sedikit menjaga jarak karena dia yakin timingnya sekarang adalah mengambil sebuah keputusan. Banyak kalian yang hubungannya on off atau hubungannya lama nih tapi gitu-gitu aja, tapi nggak ada solusinya gitu. Hubungannya lama tapi nggak ada solusinya, tapi ya jalan di tempat gitu. Serius sih sama-sama serius, tapi arah kedepannya masih abu-abu nih, di gray area hubungannya. Ya mungkin ada yang keluarganya nggak setuju, ada yang masih bimbang, ada yang memang belum healing dari trauma-trauma sebelumnya.
ya luka-luka kecil itu. Jadi ada yang belum siap untuk sebuah hubungan yang lebih serius ke depannya. Ada seseorang yang nggak mau menyakiti di sini. Kalau dibilang cuek, enggak kok sebenarnya. Ada seseorang yang nggak mau menyakiti dan nggak mau juga bikin kamu sakit hati. Jadi ya sebenarnya ada orang-orang yang cuek sama kita. Bukan berarti dia tuh nggak mau bicara. Bisa jadi karena dia nggak mau lebih jauh nyakitin kamu. Tapi kalau dibilang kayak gitu nanti kalian nggak percaya gitu, kayak masa iya dia nggak mau nyakiti aku, just dia yang ghosting. Ada loh orang ghosting karena ya nggak mau nyakitin kamu. Misalnya hubungan cinta segitiga, dia ghosting. Kalau nanti dia make a fun ke kamu terus kamu marah, ditinggalin tiba-tiba di ghosting juga, ujung-ujungnya kan malah repot. Karena perasaan kamu udah lebih dalam, udah deep in love ya kan sama mereka. Ada nih dari kalian ya, entah kalian atau salah satunya lah, ketika baru kenal atau baru deket, kerasa tuh chemistry yang cukup dalam lah gitu. Chemistry-nya beda di antara kamu sama dia. Mungkin kamu pernah ketemu yang lain tapi biasa aja chemistry-nya. Pas ketemu dia mungkin ngerasa kayak chemistry-nya beda nih. Ada apa nih? Gitu. Dan di sini aku lihat ada seseorang yang capek, berusaha untuk positif, berusaha untuk bertahan, mempertahankan dan tetap positif memandang hubungannya. Tapi kan lama-lama capek ya kalau soal perasaan. Ada seseorang yang nggak mau ada status yang jelas di sini. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Karena ketika ada sesuatu yang jelas nanti malah jadi makin beban. Misal kalau hubungannya jelas harus ngabarin yang satu, ya kan, harus kasih kabar, harus ada arahnya nih hubungan gimana ke depannya gitu. Ada seseorang yang nggak mau jelas statusnya di sini apa. Kalau dibilang ada feeling, ada, cinta ada. Tapi kan buat apa cinta kalau misalnya memang gak bisa bersama. Ada orang yang pikirannya kayak gitu. Jadi cinta aja tuh sebenarnya gak cukup. Buat mereka kayak gitu. Ada yang dinamakan apa ya, realistis lah gitu. Tapi orang ini merasa kehilangan ya kayaknya. Kehilangan kamu. Ada juga dari kalian yang menjauh sih. Banyak juga kalian yang menjauh sebenarnya. Mungkin kalian menjauh itu karena capek, karena nggak melihat ketegasan, kejelasan hubungannya. Jadi kalian pelan-pelan menjauh. Kalian juga berusaha menyelamatkan diri kalian sih. Takut makin sakit hati. Kalau dibilang dekat, kalian tuh dekat ya. Tapi memang nggak sebanyak itu komunikasinya. Karena ada yang sama-sama gengsi, ada yang takut ganggu, ada yang malah takut makin sakit hati kalau masih tetap intens tapi hubungannya gantung gitu. Yang feminin kebanyakan ngerasa kalau yang maskulinnya tuh cuma mikirin diri sendiri. Kalau yang maskulinnya kebanyakan cuma karena bingung, makanya mereka diam. Bingung menghadapi kamu, bingung harus ngomong apa ke kamu. Karena banyak kalian yang menanti sebuah kejelasan. Ya, karena banyak yang hubungannya tuh serius sebenarnya. Tapi bingung ini. Kayak arahnya kemana nih gitu. Menikah atau enggak atau apa. Kalau dibilang koneksinya terputus, enggak juga ya. Sebenarnya bukan terputus sih, ada salah satunya yang memilih untuk menjauh, memilih untuk pergi. Ketika dia ngerasa udah menyakiti, salah satunya. Nah kan, lucu ya, ketika kita bahas tentang apa sih koneksi ya, koneksi itu kan, koneksi itu kan sebuah ikatan ya. Tuh kan, padahal temanya ikatan koneksi.
yang mau aku bilang adalah ketika temanya ikatan koneksi itu di sini banyak banget kayak ikatan-ikatan di sini tuh gambarnya, ya, relate sama temanya gitu. Kenapa bisa kartu-kartu ini yang keluar? Iya, ikatan koneksinya belum lepas sekalipun menjauh. Karena salah satunya masih ngerasa energi kalian tuh masih di sekitar mereka. Walaupun fisiknya berjauhan gitu ya, atau LDRan. Tapi si red string itu kan udah ada dari zaman kapan lah gitu. Koneksi itu udah ada dari kapan tahu. Kalian tahu nggak sih? Nggak tahu ya, ini pemahaman aku atau kalian juga kayak gini sama. Manusia itu kan diciptakan ada ya yang beberapa kali lah di kehidupan ini ya. Jadi kayak udah meninggalkan dunia ini, terus nanti dilebur lagi di kehidupan selanjutnya gitu kan. Ada beberapa kali. Nah, dalam proses peleburan itu kan fisiknya aja kan yang lebur, nggak ada. Tapi rohnya tuh ada, jiwanya ada. Entah di dimensi mana lah itu jiwa dan roh kita disimpan ya, hidup di mana lah. Nah, jadi si ikatan ini nih ada sejak awal seseorang terlahir di kehidupan ini, di dunia ini ya. Misalnya kamu sama dia ketemu nih ya, masalahnya belum selesai, entahlah cerita cinta kalian tuh apa, belum selesai, tapi udah nih masa hidup kalian udah selesai di kehidupan ini, tapi bisa jadi dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Nah, fisiknya nggak ada, tapi rohnya tuh masih ada, jiwanya. Nah, jiwa kalian itulah bertemu lagi. Kesimpulannya adalah ya, ikatan-ikatan itu masih ada sekalipun kalian menjauh, sekalipun udah di kehidupan keberapa lah, ya kan? Terus kalian dipanggil lagi, hidup lagi untuk menyelesaikan misi-misi kalian di kehidupan ini. Ternyata belum selesai juga, ketemu lagi gitu. Makanya diberesin kalau ada ini unfinished business sama seseorang. Ini kita sambil cita-cita aja juga ya. Tapi kalau misalnya ada klien yang mau tanya ikatan koneksi atau apa, aku nggak bisa sih jawab ya. Awas aja ya, ada yang ini ya, terinspirasi dari video ini terus tanya ikatan dan koneksi, aku nggak bakal mau jawab. Karena itu lebih ke misteri sih, dan aku nggak membaca past life juga. Beberapa kali aku bisa sih kayak baca kisah-kisah masa lalu ya, cuma itu random, nggak apa ya, nggak pasti tahun berapa itu yang aku baca. Di Instagram kan pernah ya aku baca games kayak ya orang-orang yang follow Instagram aku baca tuh ya karakter mereka. Nah, itu terbaca hidup-hidup mereka pas zaman sekolah atau apa, tapi aku nggak tahu itu tahun berapa. Jadi kayak astral projection atau kayak apa, time apa sih, time traveler gitu, time traveling, cuma aku nggak tahu itu di tahun berapa. Jadi jangan ada yang terinspirasi dari video ini terus nanya ikatan dan koneksi tuh kita tuh apa, Kak. Nggak mau ya aku jawab kayak gitu. Aku nggak mau kayak oh ya udah jawab aja, kalian nggak tahu itu benar atau enggak. Aku juga nggak mau kayak gitu, aku nggak mau bohongin klien gitu. Jadi aku lebih memilih untuk aku nggak mau jawab gitu, karena tidak available untuk pertanyaan seperti itu. Ya, kita lanjut lagi di tema ini, ikatan koneksinya. Ada seseorang yang pura-pura nggak mau tahu tentang kamu, tapi dia masih memantau kamu sih. Kenapa dia pura-pura? Dia menunjukkan dia nggak peduli sama kamu, karena hambatan di hubungan ini tuh besar. Jadi buat apa dia nunjukin kepedulian ini kalau ya kalian nggak bisa bersama? Ini orang ini kayak takut banget sih sebenarnya menyakiti kamu ya, karena dia tahu sebenarnya kamu tuh punya feeling yang besar ke dia, dan kamu tuh baik. Banyak kalian tuh yang baik sebenarnya nih kata dia, dan ya orang baik nggak punya salah, terus ya kenapa harus disakiti gitu. Jadi banyak mereka yang memilih untuk pergi pelan-pelan lah, tapi perginya ya ntar kamu shock
Tapi ada juga yang perginya tiba-tiba, terus kalian jadi bertanya-tanya, ih kenapa sih, aku salah apa sih gitu. Ya kadang orang pergi tuh nggak semua kesalahan kita ya guys ya. Jangan menyalahkan diri sendiri sih ketika orang pergi, ketika orang selingkuh juga ya. Ada itu konten kan, dating coach, apa sih, dating coach luar negeri atau cewek yang sering bahas self development ya, tentang wanita-wanita di zaman ini dia diselingkuhi. Terus banyak cewek-cewek yang ngejudge kalau diselingkuhi itu ceweknya yang salah karena belum healing dari inner child, trauma masa kecil. Masa cewek diselingkuhin yang disalahin korban perselingkuhannya sih? Jelas-jelas ya yang selingkuh lah yang salah, bener kan? Nah itu maksud aku. Kalau kalian ngerasa seseorang pergi atau seseorang menyelingkuhkan kalian, kalian jangan pernah ngerasa kalian tuh bersalah ya, karena emang merekanya yang brengsek, atau ya emang mereka mau pergi aja, atau mereka nggak siap buat suatu komitmen. Itu yang harus kalian pegang ya. Ketika kamu ngerasa nggak ada yang salah sama diri kamu, stop buat menyalahkan diri kamu ya. It's not your fault ya itu memang their loss aja gitu ya. Terus kalian jangan expect too much sama video ini ya, kita sambil cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol. Semesta pengen aku ngobrol-ngobrol di video ini ya, mungkin ada yang butuh nasehat-nasehat ya. Kapan lagi aku kasih nasehat gratis guys, biasanya kan bayar konsultasi. Nah, di sini ada seseorang sebenarnya, oh, tuh kan ada ikatan lagi di sini. Kalian susah sih lihatnya. Nah, ini yang merah-merah ini ikatan, ini juga ikatan. Tuh ada kan? Tuh. Ini ikatan. Tuh. Ini relate sama tema kita tentang ikatan-ikatan. Gambarnya juga banyak nih. Seseorang ini sebenarnya happy sih, punya keterikatan sama kamu. Di alam bawah sadarnya tuh happy. Ada yang ngerasa happy kehadiran kamu. Ada dari mereka yang kayak ngerasa, aduh aku tuh gak pantas dicintai, gak berharga, atau gak bernilai. Tapi ada orang kayak kamu yang kasih perhatian dan sayang ke mereka. Mereka sadar kok kamu sayang sama mereka. Dan ya mereka happy ada orang kayak kamu yang hadir. Kadang kita tuh datang ke kehidupan seseorang yang pasti ada maknanya, entah jadi pelajaran, entah jadi berkat buat seseorang, blessing ya, walaupun caranya macam-macam ya. Ada yang merekanya happy, kitanya yang sakit gitu ya. Namanya juga hidup ya guys ya. Dan ada sih yang berusaha kabur dari ikatan ini ketika hubungannya makin dalam, ketika perasaannya makin dalam, atau ketika disudutkan. Bisa jadi kamu kayak menyudutkan dia dengan beberapa pertanyaan, atau kamu menyudutkan dia dengan apa ya, kayak ngejudge dia. Nah akhirnya orang ini pelan-pelan kayak ngejauh, karena mereka tuh banyak yang realistis, dan mereka tuh banyak yang laki-laki ya, laki-laki kan realistis kebanyakan. Ini aku udah bilang ya di video ini, banyak obrolannya. Nanti awas aja kalau ada yang komen, mana bacaannya, ngobrol-ngobrol aja ya, kan aku udah bilang skip aja kalau nggak suka. I'm not here to pleasing people, I'm not people pleaser ya. Tugas aku bukan menyenangkan semua orang. Jadi kalau kalian nggak senang ya ini aja, di skip aja ya, nggak dewasa aja, nggak usah dipaksa-paksa kayak bocah. Ikatan koneksi kamu dan dia. Ada seseorang yang masih diam-diam kepoin kamu. Kalau kamunya diam nih ya, kamu diam aja, orang ini masih kepoin kamu.
Nah kan ada judgment, tadi aku bilang ada seseorang yang merasa dijudge sebenarnya sama kamu. Sekalipun kamu nggak ngomong nih ke dia ya, oh kamu gini, kamu gitu, dia ngerasa, pasti kamu mikir macam-macam tentang dia nih, gitu. Apalagi kalau dianya diamin kamu, dianya dingin, dianya cuek, pasti dia tahu pikiran kamu tuh udah kemana-mana, udah ngejudge dia lah, aneh-aneh. Semakin kalian berjauhan, sebenarnya orang ini malah kayak semakin berharap ke kamu. Berharapnya tuh bukan, oh berharap bisa punya hubungan atau bersama. Lebih karena perasaannya itu yang bikin kayak dia berharap sesuatu ke kamu. Perasaan itu kan gak bisa dilawan ya sebenarnya. Semakin dia ngerasa dijudge, semakin hubungannya gak jelas, semakin dia overthinking, itu dia semakin bingung. Ini kita tuh apa sih sebenarnya, koneksinya apa sih, kayak aku berusaha lupain kok susah banget gitu. Misal kamu atau dia udah coba nih beberapa orang gitu ya, move on atau coba orang-orang baru, tetap dia lagi energinya yang ada di kamu. Dan ada seseorang yang mereka sih sebenarnya merasa tersakiti juga loh ketika mereka sikapnya dingin atau diam ya, atau cuek ke kamu. Mereka at the moment sakit hati juga sebenarnya, karena kan nggak bisa berbuat apa-apa kan. Karena sakit hati itu mereka berusaha melepaskan ikatan ini, koneksi ini, energi ini, perasaan ini, hubungan ini. Lengkap nggak tuh? Ada yang cari advice ke orang-orang sekitar. Saking bingungnya ini hubungan apa sih gitu, kok susah gitu lupain kamu atau move on dari kamu. Ada yang sebenarnya gak ikhlas atau sedih ketika dia tahu kamu sama yang lain, sama orang baru. Tapi dia tahu sih itu good for you kalau kamu ada orang baru. Karena dia juga gak bisa kasih kejelasan dan gak bisa kasih kepastian, gak bisa membahagiakan kamu juga. Dan kamu bakalan stuck kalau tetap sama dia, karena gak kemana-mana hubungannya, jalan di tempat. Dan kalau hubungan yang ya ada ikatan-ikatan koneksi ini kan biasanya apa ya, ini ya kayak ada telepati sendiri gitu. Kalian tuh punya ini ya, apa, telepati yang menghubungkan kamu sama dia. Kayak apa, kalau kata orang, kontak batin. Kamu sakit, dia tahu gitu, atau dia sakit, kamu tahu. Nah itulah yang orang lain di luar sana nggak tahu, tidak merasakan, tapi kalian sama-sama tahu gitu. Nah mungkin dari situ kayak ya itu pesan-pesan, message di antara kalian itu ngobrolnya mungkin lewat telepati atau intuisi yang berkata. Atau kamu atau dia suka mimpiin, itu mungkin juga bisa pesan-pesan gitu satu sama lain dari mimpi. Tapi aku juga nggak tahu ya, kalau kita mimpi seseorang itu bener nggak pesan yang emang ingin disampaikan, atau bunga tidur aja atau apa. And don't ask about dream ya. Kalau aku juga bukan penafsir mimpi soalnya. Sekalipun dia berusaha menyibukkan diri sama pekerjaan ya, atau sama aktivitas dia apapun lah, tapi dia masih mau dengar kabar-kabar tentang kamu, entah nanya atau lihat dari sosial media atau stalking. Dia kayak masih ada rasa kepo lah gitu ya. Ya sekalipun udah nggak ada apa-apa, atau udah selesai, atau hubungannya nggak tahu statusnya apa, tapi kayak masih pengen tahu tentang kamu. Kamu atau dia sih sama-sama masih pengen tahu, walaupun nggak diomongin aja gitu, kayak kamu apa kabar, atau kayak salah satunya nggak ngechat duluan, nggak tanya kabar. Aku dari tadi udah ngoceh-ngoceh, ternyata nggak kerekod. Nah di sini ada seseorang yang diam-diam kepoin kamu, tapi dia nggak tunjukin kalau dia masih kepoin kamu atau masih pengen tahu tentang kamu. Dan ada seseorang yang masih ada perasaan, tapi kayak udah di titik pasrah. Dan orang ini yang merasa kehilangan, karena perasaannya masih besar sih.
entah kamu atau dia ya. Walaupun ada seseorang di depan dia, option-option lain atau apa, dia ini masih gelisah karena ya masih ada perasaan itu. Tapi udah di titik pasrah karena ya udah gitu, udah pasrah karena udah cukup dewasa menghadapi dan menerima apapun yang terjadi dan soal hubungan ini. Ya mungkin kalian juga udah cukup dewasa menerima, karena ya nggak semua dalam hidup itu kan kita bisa dapatkan. Nah itu, entah kamu atau dia nih yang punya pemikiran seperti itu, atau bisa dua-duanya sebenarnya. Ya udah, kayaknya itu aja ya wejangan-wejangan obrolan kita kali ini. Ngerasa jadi kayak makin deket gak sih nih sama si Raisa? Karena kayak jadi ini ya, akrab, kayak bestie gitu, ngobrol kayak ngobrol ini, sleep call gitu. Apa sih tadi aku mau ngomong? Oh iya, aku tuh kalau kalian ya ada yang nyebut aku Raisa, entah di Instagram atau di Tarochi ya, di Instagram tarot aku, atau di TikTok atau di YouTube, aku tuh kayak udah tahu nih pasti ini nih viewers YouTube aku gitu kan, viewers lama, anak-anak lama, karena cuma kayak anak-anak lama aja kan yang tahu Raisa itu, dan aku tuh jadi kayak notice tahu kalian tuh siapa gitu ya, gitu deh pokoknya. si Raisa aku juga nggak tahu kenapa jadi timbul sama Raisa itu dan kalian manggil aku Raisa jadinya. Ya itulah, udahlah itu aja ya guys ya, sudah malam, belum aku edit lagi nih. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia Gemini, Leo, Capricorn, Libra, Scorpio, Cancer, Aquarius, Aries. Ada F, I, Y, M, W, U, T, A, K, L, Z, E, N, dan H. Oke, itu aja geng. See you on the next video. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!